tempatnya bisa ditemukan di sini, dan bahasa gaul-gaul itu semua terjadi karena globalisasi ini. Contohnya yang banyak belajar bahasa Korea ataupun Jepang karena suka nonton drama ataupun anime. Nah, beberapanya anak-anak muda mulai membuat karya kreatif. Misalnya itu tarian tradisional yang dipadukan dengan modern dance. Ya kan? Itu contoh dampak positif dari globalisasi tadi. Kayak tari tradisional bisa kita gabungkan menjadi lebih modern, menambahkan dance. Kemudian lagu daerah diremix dengan musik elektronik. Ya, kan lagu daerah tuh pasti alunan musiknya seperti suling, itu kan modern tuh. Korea alat musik daerah, kecapi ataupun banyak. Nah, kalau yang sekarang bisa dipadukan dengan alat elektronik seperti salon, sekarang tuh keyboard, itu semua pengaruh dari globalisasi tersebut. Nah, ini tuh membuat budaya kita tetap hidup dan lebih menarik bagi anak muda, bagi kalian. Karena internet juga banyak budaya Indonesia yang mendunia. Budaya Indonesia kita mendunia. Contohnya pakaian batik pernah dipakai artis internasional. Pernah melihat? Ya, banyak kayak warga-warga negara asing tuh, mereka menggunakan pakaian batik. Itu adalah contoh budaya kita Indonesia sudah mendunia. Kemudian rendang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Ya, rendang itu dinobatkan ataupun kayak diakui oleh seluruh negara sebagai makanan yang terenak di dunia. Dan yang terakhir ada nih tari kecak Bali, itu sering ditampilkan di acara internasional. Pernah melihat di aplikasi kalian? Banyak di acara internasional tari Bali kecak itu ditampilkan. Jadi globalisasi ini bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan budaya kita. Baik, coba kalian sebutkan budaya Indonesia apa saja yang menurut kalian bisa mendunia. Batik, apa? Ya, wayang. Ada lagi mungkin? Ya, makanan tradisional. 3 itu adalah salah satu budaya Indonesia yang sudah mendunia. Batik, kemudian wayang, dan yang terakhir makanan tradisional Indonesia. Itu adalah contoh budaya yang terus bisa kita promosikan ke depannya. Nah, namun globalisasi juga membawa tantangan. Ada nih beberapa dampak negatif yang perlu kita waspadai. Yang pertama, luntur rasa cinta budaya kita sendiri. Banyak anak muda seperti kalian lebih hafal lagu luar negeri, ya, lagu luar negeri daripada lagu daerah. Kemudian pakaiannya, bahkan ada yang malu tuh memakai pakaian tradisional karena dianggap kuno. Ada nggak? Ada dari kalian. Jadi jangan begitu, kayak pakaian budaya kita kan sudah kuno tuh, terus kalian nggak mau memakai, luntur rasa cinta budaya sendirinya. Padahal itu tadi bisa dikembangkan menjadi lebih tradisional ataupun lebih ke
Namun tidak menolak hal negatif yang bertentangan dengan nilai bangsa. Coba di sini bertanya sedikit dari penjelasan tadi. Apa contoh pengaruh budaya asing yang sering kalian temui di sekolah? Silakan. Gaya berpakaian. Terus? Bahasa gaul. Kayak tengah itu. Apa lagi? Cara bicara dari TikTok. Karena kebanyakan menonton kemudian menirukannya. Bagus, itu adalah contoh nyata yang terjadi di sekolah. Pertanyaan terakhir, apakah pengaruh globalisasi harus kita tolak sepenuhnya? Silakan, Aska. Tidak, Bu. Ada yang memanfaatkan. Ya, betul ya. Sikap terbaik adalah selektif. Tergantung, ya bukan berarti kita menolak dan bukan menerima semuanya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini kita tahu bahwa globalisasi itu membawa budaya luar masuk ke Indonesia. Ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatif. Ya, kita kalian sebagai generasi muda harus bijak ya anak-anak. Jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah generasi yang mampu menjaga budaya sendiri sambil tetap mengikuti perkembangan zaman. Semoga kalian bisa lebih kritis dan lebih bangga dengan budaya Indonesia. Cukup sekian ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Ibu hari ini. Tetap semangat ke depannya. Ibu akhiri